Tidak pernah ada satu kalimat pun di Injil di mana Yesus berkata, "Sembahlah aku." Tidak ada instruksi untuk berlutut, tidak ada ajakan mengangkat tangan, tidak ada tuntutan menyebut namanya. Dalam doa, ini aneh jika Yesus memang ilahi. Dalam sejarah agama, tokoh yang mengklaim otoritas biasanya menuntut penyembahan sejak awal. Namun Yesus justru melakukan kebalikannya. Ia berjalan bersama manusia, makan dengan mereka, menyentuh yang najis, mengampuni tanpa syarat, lalu mati tanpa perlawanan. Dan justru setelah itu manusia menyembahnya. Yesus tampaknya tahu sesuatu yang sering kita lewatkan. Penyembahan yang diperintahkan hanya menghasilkan kepatuhan luar, bukan penyerahan hidup. Hanya melatih tubuh, bukan memindahkan hati. Sejak Perjanjian Lama, Tuhan berulang kali menolak ibadah yang sempurna secara ritual, tetapi kosong secara relasi. Melalui Yesaya, Tuhan berkata bahwa bibir bisa memuliakan, tetapi hati tetap jauh. Melalui Amos, Tuhan bahkan berkata ia muak dengan nyanyian yang tidak melahirkan keadilan. Masalah manusia tidak pernah kekurangan ritual. Masalahnya adalah pusat hidup yang salah arah. Karena itu Yesus tidak datang memperbaiki gaya ibadah. Ia datang memindahkan pusat hidup manusia. Ia tidak berkata, "Nyanyilah bagiku," tetapi, "Ikutlah aku." Kalimat itu sederhana, namun radikal. Mengikut berarti keputusan berubah. Prioritas bergeser. Kesetiaan diuji saat tidak ada yang melihat. Itulah sebabnya Yesus berkata bahwa menyebut Tuhan tidak otomatis berarti mengenal Tuhan. Penyembahan sejati tidak diuji dari suara, tetapi dari arah hidup. Di titik ini, penyembahan menjadi sangat universal. Semua orang menyembah sesuatu. Jika bukan Tuhan, maka karier. Jika bukan karier, maka kenyamanan. Jika bukan itu, maka kontrol dan rasa aman. Apapun yang paling menentukan keputusan kita itulah pusat penyembahan kita. Karena itu, mungkin hari ini kamu tidak perlu belajar cara menyembah, tetapi berani bertanya, siapa yang sebenarnya paling kamu dengarkan dalam hidupmu? Yesus tidak mencari tubuh yang menunduk jika kehendak masih berdiri tegak. Penyembahan sejati bukan soal postur, melainkan siapa yang kamu izinkan menentukan arah hidupmu. Dan ketika pusat itu berpindah, tubuh akan menyusul tanpa perlu diperintah.